Wassalamu Muhammad Rasulullah. Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi pada Bapak-Bapak pengurus, pengawas, dan juga pembina. Kami percaya bahwa sekalian adalah Bapak-Bapak yang telah terpilih alhamdulillah. Tadi kita semuakan bahwa sungguh berhitunglah Bapak-Bapak, karena Bapak termasuk orang yang beruntung. Orang yang beriman beruntung adalah orang yang dapat menunaikan amanah-amanah serta janjinya. Kami percaya sekali Bapak-Bapak sekalian tentu akan mendukung apa yang kami telah ikrarkan bersama, ya, sumpah janjinya dan juga dan sambutan tadi pada Bapak Ketua Yayasan Jamaah Desen dan Ketua Yayasan Melbourne. Bapak akan berusaha untuk mengembangkan kedua yayasan ini dan amal usahanya ini kami serahkan punya pada Bapak-Bapak pengurus pengelola, dan kita sebagai pembina ada sebagai orang tua yang mencuri handayani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittifaq wa nahana 'anil iftiraq wal shiqaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kepada semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat, utamanya pengurus, pengawas, dan pembina dari dua yayasan, baik Yayasan Jamaah Haji maupun Yayasan Melbourne, beserta ibu, kepada pimpinan amal usaha di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji Klaten maupun Yayasan Melbourne, baik Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Rumah Sakit Umum Islam Tawas maupun Rumah Sakit Umum Islam Boyolali, beserta jajaran yang hadir. Tidak lupa juga kepada pimpinan atau direktur Bank Syariah Al-Melbourne maupun Dewan Pengawas Syariahnya, dan juga direktur Radio Dakwah Salma dan pengelola gedung pertemuan Al-Melbourne. Tidak lupa kepada Ketua MUI Klaten dan Profesor Dr. Syabani beserta para dokter-dokter yang hadir, dan juga sesepuh kita Bapak Mukhtar Harjobaru dan karyawan yang berkenan hadir. Semua saya hormati, saya muliakan. Karena tertulis kata-kata halal bihalal bahkan di awal, maka kami izinkan menyampaikan minal hamdina wal hamdis wal maghfuri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita tergolong hamba Allah yang diridhoi dalam semua langkah dan senantiasa dalam perlindungannya. Amin. Yang pertama, tadi Pak Anas selaku pengurus, ketua pengurus Yayasan Jamaah Haji menyampaikan kita berbahagia masih dipercaya untuk menjadi
pengurus, pengawas yang beriman. Betul kita harus bersyukur. Kenapa? Bukankah amanat itu berat dan pertanggungjawabannya pun juga tidak ringan? Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah sebab kita masih dipercaya untuk mengurus hajat orang. Mengurus hajat orang banyak ini bukan sesuatu yang biasa, tapi luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, Anallahu qaddarul khaira wa syarr. Aku adalah Allah yang menentukan baik dan buruk. Fatuba liman ja'altu ala yadayhi mafatihan. Maka berbahagialah siapapun yang aku jadikan tangannya menjadi kunci-kunci kebaikan. Sekedar ilustrasi, kalau kita perhatikan para dokter ini luar biasa karena telah membantu sekian banyak orang yang memiliki sakit. Kalau saja tidak ada sedikit pun embel-embel kecuali hanya karena Allah, saya yakin mereka pasti masuk surga. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi ibadah. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak hamba. Khalaqahum li hawaijin nas. Allah ciptakan mereka dalam rangka untuk mengurus kepentingan orang banyak, hajat orang banyak. Yafzahu ilaihi nas fi hawaijin. Yang mana banyak orang bertumbuh kepada mereka, yang banyak orang menggantungkan hidup kelangsungan hidup kepada mereka, termasuk di dalam hal kesehatan, termasuk di dalam hal ekonomi, termasuk di dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Ini yang saya katakan istimewa. Ulaika humul aminun min adzabillah. Mereka itu tidak akan disiksa dan disiksa di neraka. Maka bagi kita sebagai yang ditunjuk, dipilih menjadi pengawas, pengurus dan pemimpin, harus bersyukur karena sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mengurus hajat orang. Wafi riwayat itu dalam riwayat yang lain yang senada dan berbeda redaksinya adalah Inna lillahi khalaqahum li hawaijin nas ala nafsi. Allah bersumpah, para dokter, Allah bersumpah tidak akan menyiksa mereka yang peduli dengan kepentingan orang banyak. Kemarin kebetulan kami mengantar keluarga kami untuk berobat. Yang tadinya luar biasa rasa yang diderita, sakit itu luar biasa. Begitu ditangani dokter dengan izin Allah sembuh. Saya betul-betul merasakan betapa mulianya mereka, karena mereka telah menolong sekian banyak pasien, bahkan tengah malam, bahkan di siang hari, bahkan di saat mereka harus istirahat, harus bekerja. Lebih-lebih di saat masa pandemi ini. Walaupun ada satu dua orang yang masih juga meragukan apakah itu betul-betul pandemi atau hanya rekayasa, subhanallah. Saya luar biasa beriman, respect bahwa mereka betul-betul bekerja. Dan ini yang dimaksud Allah bersumpah tidak akan menyiksa mereka dengan api neraka. Demikian pula kita sebagai pengurus, pembina dan pengawas, apabila betul-betul ikhlas hanya ingin mengurus kepentingan orang banyak, Allah pun juga akan bersumpah tidak akan menyiksa kita dengan siksa dan neraka. Itulah sekali lagi kenapa kita bersyukur, bergembira saat ini para pengurus, pengawas dan pembina, baik biasa maupun biasa jemaah. Yang kedua, saya ingin merespon Bapak
saja pulang umroh dengan keluarga, semoga mabrur, amin. Beliau mengatakan kalau kita ini ukhuwahnya tulus, nanti di sana saling mensyafaatkan bahasa, saling menyelamatkan dari sesat. Sebagaimana sabda Nabi, "Lau anna abdaini tahabba fillah." Kalau ada dua hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, dalam arti tulus, tidak ada kepentingan kecuali karena sama-sama hamba Allah, sama-sama menyembah Allah, sama-sama mengikuti jejak, sehingga cintanya tulus, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda kadang-kadang dalam satu tahap, tapi karena merasa sesama hamba Allah, sesama menyembah Allah, sesama mengikuti jejak Nabi, sesama-sama punya Al-Quran sebagai dasar hidup, mereka cintanya karena Allah. Wahidan fil masyriq wa akhar fil maghrib, yang mana salah satunya kemudian berakhir hayat di ujung barat belahan bumi, dan yang satunya di ujung timur belahan bumi. Jamaah Allah yawmal qiyamah. Allah la jamaah Allah yawmal qiyamah. Allah pasti akan mempertemukan mereka kembali di surga. Yang pun sambil Allah berfirman, "Hada alladhi kunta tuhibbun." Ini orang yang kau cintai kata, aku pertemukan kembali kalian di surga. Jadi betul Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh iya, saya juga sudah kunjung karena menemui tamu-tamu yang tidak. Betul-betul kalau kita yang tulus, bukan ada kepentingan sesuatu yang lain, tetapi hanya karena Allah, kita nanti walaupun berakhir hayat tidak satu kampung, tidak satu negara, tidak satu tempat, Allah akan pertemukan kembali di surga. Sampai Allah berfirman, ini yang kau cintai, aku pertemukan kembali. Karenanya memang tidak ada alasan untuk kita tidak saling berbuat dalam artian sesungguhnya terus. Dan nampaknya Yayasan Jamaah Teladan ini merupakan contoh teladan untuk bisa mengendalikan diri, untuk tidak egosentris, untuk tidak mempertahankan ego organisasi dan mempertahankan al-hubbu fillah, cinta karena yang terakhir, ini paling penting. Yang pertama yuhsyarul ibadu yawmal qiyamah. Ini barangkali akan nyambung dengan hal-hal, tapi nanti kesimpulannya adalah untuk itu mohon dicermati. Kalau tidak cermat nanti tidak bisa menyimpulkan. Biasanya ibu bicara sendiri itu nampak indah, karena nanti di akhir akan saya mohon salah satu perwakilan ibu untuk menyampaikan kesimpulan. Kalau tidak bisa bungkusan tidak boleh dibawa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yuhsyarul ibadu yawmal qiyamah uratan fatan ghurla. Nanti pada hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan dalam kondisi tak berdosa, tak berpakaian. Nabi ketika bercerita seperti ini, Siti Aisyah langsung bertanya, wahai suamiku, apa tidak malu kalau tidak berpakaian? Apa kata Nabi? Tidak ada lagi rasa malu, wahai istri. Saat itu adalah suasana yang sangat mencekam, sangat menakutkan, dan mereka hanya ingin selamat dari sisa. Karena saat itu suara gemuruhnya neraka sudah menakutkan. Sekedar ilustrasi, ketika tahun 2006 terjadi gempa di Bandung, termasuk imbasnya sampai di Prambanan, di Gantiwarna, di Jawa,
Kami waktu itu beserta pengurus yayasan keliling, termasuk ke daerah-daerah yang parah akibat gempa, termasuk mampir ke Pak Anton Aman. Saat itu Pak Anton bercerita, Pak, kemarin ada peristiwa ketika ada orang sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu dahsyat sehingga dia begitu ketakutan keluar dari kamar mandi tanpa berusaha. Begitu sudah tidak lagi ada gempa, baru gempa sudah tidak sadar dan apalagi ketika dalam kondisi yang khufatan tidak beralaskan. Fayunadi munadin yasma'uhu man fi qurbin man fi mungkin kama yasma'uhu man fi qurbin. Tiba-tiba ada suara panggilan, yang panggilan itu terdengar oleh seluruh manusia saja, baik dari arah dekat maupun dari arah jauh. Apa gerangan panggilan? Anal Malikul Dayyan, aku adalah raja yang maha membalas. Tolong bisa maju karena ada pertanyaan. Apa bunyi suara tadi di sana? Ini bocoran yang saya sampaikan. Anal Malikul Dayyan, aku adalah raja yang maha membalas. Alladzi la yanbaghi li ahadin min ahli jannah an yadkhula jannah wa ahadun min ahli an-nari indahu madluman wa lam yatma. Ketika itu suara tadi berbunyi, aku adalah raja yang maha membalas, yang tidak boleh bagi siapapun ahli surga masuk surga selama masih ada satu di antara ahli neraka menuntut balas atas kezaliman orang ketika itu. Jadi sekalipun kita sudah ahli surga, tapi kita punya dosa dengan sesama, bahkan orang itu yang kita zalimi adalah ahli neraka sekalipun, kita tidak boleh masuk surga sebelum diselesaikan persoalan hak Adam dengan orang ahli neraka tersebut. Di sini urgensinya halal. Selama kita masih punya dosa dengan sesama, selama kita berbuat zalim dengan sesama, walaupun besarnya hanya lakmah kemauan, meskipun sebesar ukuran kecil, itu tidak boleh masuk surga sebelum diselesaikan urusan. Bagaimana cara urusan mengurus? Yaitu dengan diambilkan amal soleh itu, dihadirkan kepada mereka yang pernah kita zalimi, pernah kita sakiti, pernah kita cemarkan nama baiknya, pernah kita buka air, dan pernah kita besar tidak. Mereka tidak akan membalas. Jadi bisa saja meskipun amal kita banyak, tapi dosa kita juga banyak dengan sesama, bisa saja tergolong orang yang bangkrut karena amal soleh kita diambil oleh mereka yang pernah kita zalimi dan kita belum pernah berharap lagi. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-sur." Ketika sangkakala ditiup yang kedua kali. Jadi tiupan sangkakala itu dua kali. Yang pertama mati semuanya. Yang kedua bangkit semua. Ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua, fala ansaba bainahum yawma, maka tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi saudara, tidak lagi hubungan bapak ibu, tidak lagi dengan hubungan suami istri. Yang ada adalah nafsu-nafsu, yang ada adalah saling menyelamatkan diri, bahkan mungkin saling menuntut kepada yang lain. Kalau di dunia mungkin membanggakan diri dengan keluarga, karena punya jabatan, karena punya ilmu, punya harta, tapi di sana tidak. Yang ada adalah saling mencari selamat. Di dalam kitab tafsir ini Syekh Nawawi Banten dan juga ulama Timur Tengah mengatakan dalam tafsir, nanti ketika Allah memperkenalkan ini seseorang
Siapa yang merasa punya hak pada dia, silakan tuntut. Subhanallah, ini yang mengerikan. Akhirnya seorang wanita dalam tafsir juga, seorang wanita senang ketika punya hak kepada suami. Sudah tidak ada hubungan suami istri bapak-bapak. Walaupun project hubungan suami istri di dunia, saling kasih sayang. Di sana sudah tidak ada. Yang ada saling menuntut. Istri menuntut suami, wahai Tuhan, suami saya pernah memukul saya, padahal saya tidak bersalah. Itu. Wahai Tuhan, suami saya membelanja tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu. Ya Tuhan, suami saya sering membentak saya. Wahai Tuhan, suami saya main suruh sama saya, padahal saya bukan pembantu. Karena itu bapak-bapak jangan main perintah khusus. Istri bukan pesuruh. Kalau ini nyuruh cari pembantu kalian. Setuju? Masa istri suruh ngapain? Suruhnya ibadah. Cari pembantu di bawah. Saya sering sampaikan, saya tidak pernah nyuruh istri saya. Bapak-bapak tapi dia tahu diri karena istri yang bagus itu ingin mengabdi begitu. Tapi saya tidak pernah pernah. Bahkan tadi pagi saya tidak menyuruh dia. Tapi dia pun pulau mau semua. Istri yang baik itu. Suami yang tidak baik suruh-suruh. Istri yang tidak baik atau belum berubah lama. Halo. Begitu pula istri menuntut sesuatu. Suami menuntut sesuatu. Istri suami menuntut, ya Allah, istriku ini sudah aku cukup kebutuhan. Tapi ketika aku mengajak dia sering tidak mau. Pada dalam hadis orang itu ketika meskipun di atas kota, ketika sang suami menginginkan harus mau, maka ketika tidak mau nanti dituntut ya, hati-hati ini. Bapak mau hukum. Bahkan ketika di dapur pun, maaf ini ada kaitan dengan sesuatu. Ketika di dapur pun, ini karena sudah dewasa dan ini meskipun dalam waktu di dapur, ketika suami menginginkan harus dipenuhi. Sebab kalau tidak bahaya untuk rumah tangga. Dari pelampiasan itu, kode di dalam video itu, tapi dalam tertulang. Ini terjadi fitnah di mana-mana. Ini gara-gara siapa? Gara-gara istri atau gara-gara suami? Anak dengan orang tua juga menuntut. Orang tua menuntut sama anak. Saudara untuk itu sekali lagi. Nanti kalau saya sudah fala ansaba yawmin wala yasab, sudah tidak ada lagi saling membanggakan saudara. Yang ada adalah saling. Bagaimana masalahnya? Masalahnya begini, kalau orang masuk surga itu kan poinnya katakan 1 juta, harus punya poin fa'amal saqulat mawazinuhu masih banyak, tapi saya tahu tapi misalkan fa'amal saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Jadi orang itu masuk surga boleh kalau dia poinnya itu penuh. Katakan anggap saja poin yang boleh masuk surga adalah 1 juta poin. Padahal orang itu belum sampai memenuhi 1 juta poin, baru 900. Karena tidak bisa, tidak masuk. Kalau tidak masuk surga masuk surga. Tapi dia punya hak di ibunya, punya hak di suaminya, punya hak di anak. Tidak bisa tidak harus dia menuntut hak. Ini yang mengerikan. Bagaimana kira-kira? Kalau saya tidak menuntut, saya tidak bisa masuk surga. Maka Allah berikan waktu itu sudah tidak ingat lagi siapa dia. Akhirnya ketika dituntut, milik kita menjadi berkurang. Akhirnya seharusnya kita ke surga. Jadi masuk surga karena diambil alih oleh saudara-saudara kita ini. Mestinya kalau tahu begini, tidak ada kamus mendolimi.
Karena dokter tentu tidak ada pikiran menzalimi pasien. Pasien tidak ada pikiran menzalimi dokter. Bapak tidak boleh berkata, anak berpulang. Suami juga tidak ada kata zalim, karena zalim itu pasti akan diadili oleh Allah, dan itu sangat menakutkan. Kenapa? Diambil amal soleh, dan ketika amal soleh sudah habis, diambil dosa, kemudian dibebankan kepada Allah. Karenanya dalam hadis Ibnu Tabrani dikatakan, yang paling menakutkan saat itu, yang paling menakutkan itu adalah ketika ketemu teman. Misalkan saya ketemu Pak Tris, waktu itu saya sangat takut, khawatir, jangan-jangan Pak Tris nanti nuntut sama saya, karena saya pernah berobat, saya tidak bayar. Jadi sekarang yang paling menakutkan ketika itu, kalau ketemu teman, kalau ketemu saudara, kalau ketemu tetangga, takut kalau dia yang pernah aku kenali menuntut balas sesuatu. Tapi berbeda dengan Pak Mutar tadi, karena soleh, karena tidak punya dosa, tidak punya hak Adam, dan cintanya tidak menakutkan. Yang menakutkan tadi apabila kita berdosa. Pertanyaannya, kira-kira kita berdosa tidak merasa salah? Jujur saja. Walau kailakum dari jawab. Kira-kira kita saat ini punya dosa tidak merasa salah? Punya atau belum? Kalau kita mati nanti kira-kira dituntut apa tidak? Pasti dituntut. Karena yang menuntut adalah orang yang belum bisa menuntut, kecuali harus menuntut hak Adam. Ini yang menakutkan. Maka semoga dengan kehadiran kita dalam acara halal ini, semoga Allah berkenan dan ikhlaskan dengan tulus. Semoga kalaupun ada dosa di antara kita, semoga Allah berkenan saling memaafkan dan tidak ada saling menuntut. Allahumma kepada itu seorang Allahumma cukup ya, cukup. Pertanyaannya yang tadi saya sampaikan, berhubung waktunya sudah tidak cukup, insya Allah yang akan tahun yang akan datang. Semoga kita masih diberi panjang umur, dan mohon doa restu kami selaku keluarga besar Yayasan Jamaah Haji maupun Yayasan Al-Qur'an, semoga dapat amanah ini betul-betul amanah yang menyelamatkan dunia, membahagiakan dunia, membahagiakan dan membahagiakan Allah. Karena kini kita semuanya konsentrasi di jalan yang diberi oleh Allah. Demikian, terima kasih. Maaf, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, sebelum kami menyampaikan kepada para pengurus Yayasan M maupun Yayasan Anak masa catatan yang baru saja peristiwa yang sangat agung. Kalau pada jasa besar karena itu almarhum atas perintis dan saya senang mari awal ini dan saya ketika Allah lalu sekarang Rasulullah SAW wajib menjadi sisi
muhasabah dan bekerja apabila perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur al-hamdulillah kita hadirat kepada Allah. Berbagai manfaat Allah berikan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat berjumpa secara halal bihalal sekaligus menyaksikan acara pengukuhan dan pengurus yayasan dan asosiasi dan yayasan imam dan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta umat yang setia mengikuti sunnah yang kita selalu melakukan syafaat dan sejarah. Ya Allah ya Malikal Mulk, Engkau pemilik kerajaan, pemerintah kekuasaan, pencabut dan pemerintah pada pencabut, penentu dan pemerintah. Pada hari ini Engkau telah memberi amanah kepada hamba-Mu sebagai pembimbing, pengawas dan pengertian Kabupaten Klaten serta Yayasan Al-Mahmud Klaten masa periode tahun 2020. Untuk itu ya Allah, anugerahilah kepada pengurus dan makhluk kesehatan dan kekuatan, kekuatan hati dan batin, iman dan takwa, kemampuan dan kemauan agar dapat melaksanakan amal tugas yang mulia ini penuh dengan tanggung jawab, dedikasi yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi sendiri tenaga demi kemajuan yayasan dan yayasan Al-Mahmud. Ya Allah ya Hakim, yayasan jamaah haji yang dirintis para sesepuh kami yang telah mendahului mengadakan keahlian. Mereka telah menanamkan fondasi yang kokoh, membangun ukhuwah Islam, melestarikan kemampuan haji dan dakwah pilihan secaranya berupa pembangunan rumah sakit umum Islam Klaten, berkembang dengan rumah sakit umum Islam Tamas, rumah sakit umum Islam Boyolali, dan amal usaha yang lain yang begitu banyak. Untuk itu ya Allah, kami mewarisi cita-cita luhur anugerahilah pada kami kemampuan dan kemauan untuk terus menjaga kebersamaan dalam melaksanakan program yayasan demi tercapainya tujuan yayasan yang telah direncanakan oleh yayasan jamaah. Ya Allah ya Aziz, kami menyadari sepenuh hati bahwa kami adalah hamba-Mu yang hanya Engkau lah yang Maha Agung. Tugas kami tentang luas, terutama mengelola 3 rumah sakit dan amal usaha lainnya. Untuk itu ya Allah, anugerahilah kepada seluruh pengurus yayasan dan pengelola amal usaha terus bersemangat dalam berkhidmat pada yayasan sehingga dapat bersinergi kerjasama dengan baik dan harmonis demi tercapainya program yang telah direncanakan oleh yayasan. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para perintis dan pendiri yayasan dan sebagainya.
Bimbing dan tunjuk kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang saleh, bukan jalannya orang-orang yang dikuburkan, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, sehingga hidup kami bermanfaat dan bermanfaat. Allahumma fiqh dan makumin mu'assisin mu'assasat dan bekerja di waktu. Allahumma firlahu warhamhum wa'afihim wa'amanhum wa taqabbal a'malahum wa tajawaz sayyi'atihim wa adkhil jannata mata'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.